Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat bahwa di dalam diri kita ini ada yang harus diperbaiki, ada yang harus diubah terus, ada yang harus kita mengerti bahwa setelah kita mengalami kelahiran baru, setelah kita percaya Tuhan, tidak berhenti sampai situ. Setelah Bapak Ibu diselamatkan, perjalanan Bapak Ibu tidak berhenti sampai situ. Ada hal yang harus dilakukan. Makanya kalau orang berhenti sampai pergi ke gereja tok, akhirnya hidupnya tidak berubah. Dari tahun ke tahun seperti itu terus. Pola pikirnya tetap sama, kelakuannya tetap sama. Rajin ibadah, datang ke gereja, harusnya hidupmu berubah. Tapi kalau engkau nggak berubah, kelakuanmu tetap buruk, tetap jelek, tetap busuk, artinya ya ada yang Bapak Ibu harus bertobat, belajar bertobat. Yang tahu karaktermu adalah dirimu sendiri. Yang tahu perbuatan, yang tahu motivasi yang di dalam hatimu, dirimu sendiri. Kalau Bapak Ibu bertahun-tahun ke gereja nggak berubah, artinya engkau benar-benar hanya sekedar datang ke gereja, tapi hidupmu nggak ngalami sesuatu yang ilahi. Hari ini kita mesti ngerti kebenaran, supaya hidup kita semakin diubahkan, semakin menyerupai Kristus. Karena perjalanan kekristenan kita itu semakin hari semakin diubahkan. Semakin hari semakin memiliki karakter Tuhan yang manifestasi dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Jangan ngomong rohani, jangan ngomong ngerti firman, tapi kelakuanmu buruk, sikapmu jelek. Perkataanmu nyakitin orang lain, melukain orang lain. Coba sekarang kita akan lihat di Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ini waktu kita mengalami kelahiran baru, Tuhan menyelamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia, karena rahmat-Nya, karena kemurahan-Nya. Dulu saya bukan siapa-siapa, dulu saya orang yang jahat, orang yang galak, orang yang kasar, orang yang sadis. Karena kasih karunia Tuhan, Tuhan selamatkan saya, Tuhan ubahkan saya, Tuhan pulihkan saya. Setelah saya dipulihkan, ada hal yang harus kita kerjakan. Coba perhatikan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Banyak orang berhenti sampai ke gereja tok, tapi tidak mau ngikutin pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam pola pikirnya, dari cara pandangnya. Datang ke gereja, tua di gereja, tapi pakai pola pikir dunia, pakai cara pandang dunia, menyelesaikan masalah dengan cara pikir dunia. Apalagi yang lebih konyol lagi, minta nasihat orang-orang dunia yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Kalau seperti itu, artinya kamu masih pakai manusia lama. Datang ibadah, banyak orang datang ibadah, bagus itu, tapi pikiranmu harus diubahkan, pakai pikirannya Kristus. Pola pikirmu, cara pandangmu, kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu. Kadang orang itu bangga kalau minggu udah ke gereja, tapi kelakuannya tetap seperti orang dunia. Bangga kalau ikut pelayanan, bangga jadi hamba Tuhan, bangga jadi diaken di gereja, jadi donatur di gereja, tapi kelakuannya persis seperti orang dunia. Buruk, jelek, jahat. Harusnya sadar diri loh. Jangan bangganya sekedar datang ibadah ke gereja, tapi bangga kalau karaktermu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Sekarang kita akan lihat ayat yang terkenal ini di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita nggak boleh sama dengan dunia, tapi pada kenyataannya pola pikir kita seperti orang dunia. Tindakan kita persis seperti orang dunia. Kata-kata kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Kalau kita seperti itu, ya artinya perlu bertobat hari ini, sadar diri, koreksi diri. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, disuruh berubah oleh pembaharuan budimu. Kita harus belajar berubah terus. Dari hari ke hari semakin diubahkan. Ada pembaharuan. Akhirnya setelah kita diubahkan, lama-lama kita menjadi orang yang dewasa, mulai memiliki pikiran Kristus, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di ujungnya kita melakukan sempurna tepat seperti yang Tuhan mau. Di awalnya kita belajar hanya kenal yang baik saja. Setelah kita kenal yang baik dan buruk, oh yang buruk gak boleh dilakukan, kita lakukan yang baik saja. Tidak berhenti sampai situ. Akhirnya kita coba belajar berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya berhenti seperti itu, disempurnakan, mengerti kehendak Tuhan. Ini ada progres perjalanan kekristenan. Jangan berhenti sampai engkau datang. Stop.
ibadah di gereja, pulang nggak ngerti apa-apa. Ini waktunya jadi orang yang diubahkan hari demi hari. Praktek hidupmu itu loh, benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sikapmu dengan orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang bencekno, kelakuanmu, tindakanmu. Apalagi kalau diberhadapkan dengan orang yang kelakuannya buruk, sikapnya jelek. Bagaimana kita harus mencerminkan perbuatan Kristus, karakter ilahi, karakter Tuhan yang manifestasi dalam sikap dan perbuatan kita, dalam tindakan kita. Karena Alkitab juga berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kamu datang percaya Yesus, tapi kelakuanmu, tindakanmu persis seperti orang dunia yang tidak ada gunanya sama sekali. Justru jadi batu sandungan. Sekarang yang jadi masalahnya, berapa banyak di antara kita ini, kita nggak usah ngomongin orang lain, kita ngomongin diri kita sendiri aja. Ngomong cinta Tuhan, ngomong ibadah di gereja, ngomong percaya Yesus, tapi kelakuannya nggak seperti Yesus. Bapak Ibu mesti tahu, saya udah sering kali ulang-ulang nih dalam judul khotbah yang lain. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa kan disebut Kristen? Karena orang-orang melihat pengikutnya Kristus ngikutin gaya hidupnya Yesus. Hari ini, di akhir zaman ini, kata Kristen hanya sekedar agama yang tertulis di identitas KTP-mu. Tapi tindakanmu, perbuatanmu, sikapmu tidak mencerminkan perbuatannya Kristus. Tidak heran bikin trouble, bikin masalah, bikin kekacauan di mana-mana. Belajar, koreksi hati, belajar dari kesalahan dan pelanggaran, berubah untuk diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau karaktermu masih pakai karakter lama, hidupmu jadi trouble di mana-mana loh. Kamu bisa datang ibadah tapi bikin masalah, dengan keluarga bermasalah, dengan suami bermasalah, dengan istri bermasalah, dengan anak bermasalah. Tapi kamu rajin ibadah, tapi bikin masalah terus, kamu jadi batu sandungan. Buat apa punya sikap seperti itu? Kelakuanmu aja buruk, nggak jauh beda dengan orang dunia, nggak kenal Tuhan. Tapi kamu di gereja nangis-nangis angkat tangan, nyembah Tuhan, merasa jadi anaknya Tuhan. Dalam tindakan sehari-harimu, ribut, berantem, gegeran, maki-maki, kata-kata kasar, merendahkan, nyakitin orang lain, melukain hati orang lain. Ini awal tahun kita harus memulai sesuatu yang baru. Apa yang saya sampaikan ini tidak enak didengar, tapi saya percaya ini akan membuat hatimu itu semakin hari semakin diubahkan. Orang itu harus semakin ngerti bagaimana Kristus berpikir. Nah, kalau enggak ya, bagaimana kita bisa berpikir seperti Kristus? Di 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, perhatikan baik-baik. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Miliki pikiran Kristus. Miliki. Di Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikirannya Kristus yang dipakai. Nanti Bapak Ibu pelajarin pelan-pelan. Dan manifestasinya, orang yang memiliki pola pikirnya Kristus itu bertindak sejalan dengan firman. Bagaimana Bapak Ibu bisa berpikiran Kristus? Ya, pikiranmu ngawur, sembarangan, sembrono, tanmu tiap hari nggak pernah belajar firman. Kamu pakai pikiran apa? Kan saya sudah ngomong berkali-kali, matamu, telingamu itu sebagai pintu gerbang. Kau terima informasi apa? Kamu terima informasi yang buruk selama ini, itu akan mempengaruhi cara pikirmu, itu akan mempengaruhi cara kamu bertindak, itu akan mempengaruhi cara kamu berkata-kata loh. Informasi apa yang kamu terima? Nah, kalau kamu terimanya informasi kerajaan Allah, berita tentang kebenaran, kesucian, kekudusan, yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, dari sikap, tindakan, perbuatanmu akan mencerminkan perbuatannya Kristus, tindakannya Kristus, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tidak heran ya, ada orang yang bertahun-tahun tetap sama kelakuannya, sikapnya, tindakannya, bikin trouble terus, nggak ngalami terobosan, tapi malah bermasalah terus. Hidup sama siapapun trouble terus. Karena apa? Kelakuannya tetap sama, tidak ada yang diperbaharui dalam hidupnya. Tuhan mau kita ini diperbaharui terus, pakai pola pikiran Kristus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita selaraskan cara pandang kita. Kita selaraskan pola pikir kita dengan pikiran Kristus. Baru manifestasinya, kita akan memiliki buah Roh Kudus di Galatia 5 yang ke-22 sampai 24. Tetapi buah Roh ialah kasih, manifestasi dari kita bertindak, bersikap seperti Tuhan. Dalam praktek hidup kita akan memiliki kasih. Dalam tindakanmu itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kalau Bapak Ibu memiliki sikap dan tindakan seperti ini, apa yang terjadi dengan hidupmu?
pasti jadi berkat bagi banyak orang. Karena manifestasi orang yang memperbarui pikirannya, tindakannya akan berubah. Pola pikirnya diubahkan sejalan dengan Kristus. Manifestasi dari perkataannya berubah, sikapnya berubah, mencerminkan perbuatannya Kristus. Bapak Ibu harus belajar nih, pola pikirmu, cara pandangmu yang benar menurut kacamatamu sendiri, itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kitab Amsal katakan, orang itu benar menurut cara pandangnya sendiri. Setiap orang punya cara pandang masing-masing. Nah, cara pandang kita itu dipengaruhi dengan apa yang kita pernah pelajarin, apa yang pernah kita dengar, apa yang kita pernah baca di masa yang lalu. Itu akan mempengaruhi pikiranmu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau informasi yang kamu dengar itu bertentangan dengan firman, pengetahuan yang kamu mengerti itu tidak sejalan dengan firman, hal-hal yang kamu diajarkan di masa lalu, itu malah seperti cara orang dunia berpikir, yang pasti akan mempengaruhi tindakanmu, pasti akan mempengaruhi sikapmu, pasti akan mempengaruhi perbuatanmu. Dan ujungnya apa yang terjadi? Kelakuanmu tambah buruk, sikapmu tambah jelek. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, tapi malah menjadi batu sandungan. Berapa banyak orang yang memiliki sikap tindakan seperti ini? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu jadi trouble di mana-mana. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau selama ini jadi bikin kacau, ribut terus. Bapak Ibu, engkau semakin kenal Tuhan, semakin harusnya hubungan suami istri mesra loh. Karena semakin mengerti, semakin diubahkan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau bertahun-tahun ke gereja, tapi isinya ribut terus, berantem terus, gegeran terus. Artinya kamu tidak berubah. Kelakuanmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, malah justru kamu mencerminkan perbuatan-perbuatan setan. Pengajaran saya itu, saya ngomong pikul salib sangkal diri dan membangun keintiman dengan Tuhan kok. Pasti hidupnya diubahkan, karakternya diubahkan. Pasti semakin hari semakin berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-24-nya ngomong seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kamu miliknya Kristus, pasti kamu menyalibkan keinginan daging, hawa nafsu dan keinginannya. Nanti baca di Roma, di Galatia pasal 5, di Roma 8 jelaskan perbuatan-perbuatan daging itu. Berapa banyak orang masih ngikutin perbuatan daging? Tidak heran bikin trouble, tidak heran bikin masalah. Terus-terusan, kacau hidupnya. Bisa ngomong tentang Tuhan, bisa pelayanan, tapi tindakan perbuatannya jadi trouble di mana-mana. Kacau di mana-mana. Bapak Ibu harus berubah loh. Belajar berubah, jangan keraskan hatimu. Karena kenapa orang nggak mau belajar banyak berubah? Kenapa orang nggak mau diubahkan? Keras hatinya, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling suci dan orang lain salah semuanya. Dia nggak mau dengar orang lain. Itu orang bodoh itu. Itu orang yang nggak mau sadar diri, sehingga hidupnya pasti bikin kekacauan di mana-mana. Jadi batu sandungan di mana-mana. Ini waktunya kita benar-benar mengubahkan pola pikir kita ini. Semakin hari semakin serupa segambar dengan Kristus. Dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita harus semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini benar-benar membuat kita ini semakin hari semakin diubahkan. Bapak Ibu, manifestasinya dari orang yang kenal Tuhan, pikirannya semakin memiliki pikiran kerajaan Allah. Sikapnya, tindakannya, dan perbuatannya pasti semakin diubahkan. Semakin orang itu semakin memiliki kelemah lembutan, semakin memiliki kasih, gampang mengampuni, gampang mengasihi, punya belas kasihan, hidupnya tenang, ada sukacita, damai sejahtera. Kalau engkau jadi orang Kristen, istrinya hanya cemberut, sakit hati, luka batin, susah, sedih, khawatir, nggak ada damai sejahtera. Bapak Ibu bisa bayangkan hidupmu seperti itu? Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarmu malas ngelihatmu. Ngelihat dari raut mukamu nggak ada sukacita. Cemberut, sedih, panik, stres, kayak orang bingung seperti itu. Karena engkau nggak memperbarui pola pikirmu, kamu pakai pikiranmu sendiri. Hidupnya tenang orang yang ikut Tuhan itu. Orang yang pikirannya diubahkan itu tenang, manifestasinya ada ketenangan. Sabar, bisa mengendalikan diri dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu nggak bisa mengendalikan diri, ribut di jalan, ribut di rumah, ribut di kantor, ribut di toko, di gereja juga ribut. Karena nggak ada kesabaran, nggak mau tertib. Mau ngantri ke ATM aja biasanya orang saling dorong, saling salib. Itu artinya nggak ada kesabaran, nggak ada pengendalian diri. Murah hati, kebaikan dan kesetiaan.
lemah lembut hatinya. Orang lemah lembut itu hatinya memang cepat berubah. Bukan ngomong yang kelemar-kelemar. Kelemah lembutan itu berbicara tentang sikap hatimu yang mau bertobat. Oh, aku salah loh dalam hal ini loh. Aku mesti bertobat dan berubah. Bukan keras kepala, bukan keras hati. Orang lemah lembut itu ngomongnya bukan kelemar-kelemar, ngomongnya bukan kalem. Lemah lembut itu dalam sikap hatimu mau berubah, mau diubahkan. Seperti Daud ketika ditegur. Awalnya bela diri, tapi lama-lama dia sadar dan bertobat. Beda dengan Saul ketika ditegur, marah keras hatinya, tegar tengkuknya, membela dirinya. Orang semakin kenal Tuhan, pakai pikirannya Kristus, rajin ibadah, harus semakin memiliki penguasaan diri dalam segala hal. Perkataanmu, sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu, emosimu, amarahmu, semakin kita bisa mengendalikan diri kita. Kita ini sering ribut dengan orang karena kita nggak bisa mengendalikan, nggak ada penguasaan diri. Kita sering marah, kita sering emosi, kita sering teriak dengan orang lain. Kita sering maki orang lain, kita sering merendahkan orang lain. Itu gara-gara apa sih? Karena gara kita nggak memiliki penguasaan diri. Kita selalu nyalain orang lain. Beberapa kali saya ngonselingin orang yang gampang tersinggung. Ketika diomongin sedikit marah, ketika ditegur nggak terima, merasa direndahkan, merasa disakitin. Kalau kamu caranya seperti itu, kamu nggak akan berubah. Busuk hatimu. Tambah hari, tambah busuk, tambah jelek. Orang malas bergaul dengan hidupmu. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau memiliki teman, sahabat, saudara yang gampang tersinggungan. Gampang tersinggungan, salah persepsi, marah-marah, teriak-teriak, bikin ribut di mana-mana. Malas bergaul dengan orang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang kelakuannya seperti itu. Oh, hari ini engkau dengar firman yang saya sampaikan ini, bertobat dan berubah sadar diri. Ini kita mengawali tahun berjalan bersama Tuhan dan kita akhirin bersama Tuhan. Kita mau sepanjang tahun ini hidup kita ini berkemenangan dalam segala hal. Kita mau awalin sepanjang tahun ini kita semakin mempermuliakan nama Tuhan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita benar-benar real menjadi orang Kristen, jadi miliknya Kristus, harusnya kita semakin bisa benar-benar menyalipkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau enggak, ini akan jadi trouble. Enggak bisa menguasai diri, dikuasain hawa nafsu, dikuasain keinginan. Ujungnya akan hancur, babak belur hidup kita. Jadi trouble, jadi batu sandungan di mana-mana. Bapak Ibu, belajar memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Nanti karaktermu akan semakin diubahkan. Orang yang paling bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita siapa? Ya orang di sekitar kita. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita. Orang yang sering bersinggungan hidupnya dengan kita. Mereka akan melihat kok apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Harusnya semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya semakin hari semakin benar-benar menjadi orang yang memanifestasikan sikap dan tindakan perbuatannya seperti Kristus. Bapak Ibu, belajar memberi diri sepenuhnya. Semakin hari kita semakin diubahkan. Belajar rendah hati untuk diubahkan. Jangan pakai pola pikirmu. Bapak Ibu ingin tahu karaktermu seperti apa? Lihat, kamu sering marah apa tidak? Kamu sering teriak apa enggak? Kamu sering suka mendengarkan nasihat orang lain apa tidak? Kamu jadi orang yang benar-benar mau terima masukan, didikan, teguran apa tidak? Kalau enggak mau terima teguran, didikan, dan nasihat, kelakuanmu tetap buruk loh. Kamu artinya keras kepala, sombong dan belagu. Orang-orang kayak begini, bagaimana bisa jadi berkat? Jadi trouble di mana-mana. Kalau kita ini jadi trouble aja di mana-mana. Hidup kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang banyak terluka, banyak tersakiti. Kalau kita jadi orang yang keras kepala aja, banyak orang yang tersakiti dan terluka. Bapak Ibu bisa bayangkan suami istri yang hidupnya saling keras kepala, gampang tersinggung, gampang marah. Kamu nggak menikmati surga di muka bumi, kamu menikmati neraka di dalam pernikahanmu. Tidak heran terjadi perceraian, percekcokan, keributan. Apa yang terjadi? Mempengaruhi kelakuan anak-anakmu, mempengaruhi kelakuan orang seisi rumahmu. Jadi tontonan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu dilihat orang, diperhatikan orang. Kalau kita ngaku anak Tuhan, ya kita benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hidup kita mencerminkan Kristus. Orang bisa menikmati Tuhan yang manifestasi melalui sikap dan tindakan kita. Saya berdoa, Bapak Ibu yang rajin mendengar firman yang saya sampaikan, karaktermu diubahkan. Engkau menjadi orang yang benar-benar
memiliki karakter Kristus. Jadi berkat bagi banyak orang. Diubahkan semakin hari, semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Buat apa Bapak Ibu? Kalau merasa rohani, merasa pinter, merasa hebat, tapi hidup menjadi batu sandungan, gak jadi berkat sama sekali. Memang kepandaian kepintaran itu penting sekali, tapi harus dibarengi dengan karakter yang serupa segambar dengan Tuhan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita sehari-hari. Dan saya berdoa hari ini Tuhan bicara banyak dalam hidupmu. Izinkan Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu, lewat pembentukan, lewat proses, lewat kejadian yang terjadi. Belajar menguasai diri. Baca di Galatia 5 ayat 22 itu, buah Roh Kudus itu. Buah dari manifestasi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ada buahnya. Ada manifestasi dalam sikap dan tindakannya. Itu harus benar-benar terjadi dalam hidup kita. Saya pun belajar setiap hari. Belajar dari semua kesalahan, kekurangan saya. Istri saya paling tahu apa yang saya perbuat. Saya pastikan saya menghidupin firman. Saya pastikan istri saya bahagia dengan hidup saya. Dalam sikap dan tindakan perbuatan saya. Bapak Ibu, kalau engkau benar-benar hidupin firman, manifestasi dalam sikap tindakanmu benar-benar sesuai dengan firman, nanti pasanganmu yang akan menikmatinya. Pasanganmu hari ini bahagia apa tidak? Pasanganmu hari ini menikmatin Kristus yang manifestasi dalam sikap tindakanmu apa tidak hari ini? Kalau belum, bertobat dan berubah, sadar diri. Banyak hal yang harus diperbaiki. Jangan hanya sekedar datang ke gereja, datang ibadah, datang persekutuan doa, tapi kelakuanmu tetap seperti orang dunia. Tindakanmu persis seperti orang dunia. Tidak ada perubahannya, tidak ada baik-baiknya. Bikin masalah terus, bikin kekacauan terus. Waktunya sadar diri. Waktunya kita ini diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam semua sikap, tindakan, dan perbuatan kita harus semakin diubahkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya akhirnya banyak orang diubahkan melalui hidup kita. Bapak Ibu, jangan bicara tentang banyak kegiatan rohani, banyak pelayanan, kalau kelakuanmu tetap buruk, tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Jangan bicara tentang Tuhan, tapi suamimu, istrimu, pasangan hidupmu tersandung karena kelakuanmu. Ini waktunya sadar diri, bertobat dan berubah. Menyelaraskan pola pikir kita dengan Tuhan. Belajar di Roma pasal 8 itu baca, di Galatia pasal yang kelima itu baca. Banyak perbuatan daging di sana yang harus kita sangkalin, yang harus kita ubahkan. Bapak Ibu, pikul salib sangkal diri, matiin dagingmu. Jangan terlalu cinta dengan dirimu sendiri. Semakin kamu cinta dengan dirimu sendiri, kamu susah mengasihi orang lain. Tidak heran orang yang selalu fokus pada diri sendiri, jadi trouble di mana-mana. Tidak bisa tersinggungan, gampang marahan, gampang sakit hatian, karena terlalu sayang dengan diri. Kita harus mati terhadap diri sendiri, baru bisa mengasihi sesama kita. Semakin hari, semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hidup kita semakin diubahkan, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Nah, mau berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah, dipulihkan, dilawat Tuhan, dan semakin menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus Kristus, mau berdoa untuk orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam keluarga. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk, suruh maju. Ibu yang ibu.
Tangannya power. Receive the Lord. Jesus name. Come on, receive the Lord. Down, down, down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.